Nggak masalah sih, cuman kayak obrolan doang gitu sih. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Sorry. Kelihatan nggak apa? Agak narsis saya ya. Ini gimana kak? Mbaknya siapa? Siapa namanya? Jadi gimana? Ya biasanya kan kita nggak ada jaminan apa-apa ya kak, cuma ini menggunakan kartu kredit itu aja sih. Ada kartu kredit? Kenapa namanya? Iya, cuma itu aja. Terus? Sama. Oke. Sisa yang lainnya nanti tinggal diisi sih kak. Rencana mau ngambil yang apa? Di angka berapa? Untuk ngambil cicilannya ada di sini. Berapa maksimumnya? Cicilannya 300. 300 juta. Boleh? Tenornya berapa maksimumnya? Cicilannya 3 tahun. 3 tahun. Boleh? Bantu diisi ya, mau langsung diisi atau apa mau baca-baca dulu? Nggak usah dibaca, saya percaya sama kakak. Iya. Boleh dilihat ke KTP sama kartu kredit KTP sama NPWP. sama sisinya. KTP, NPWP sama sisinya ya? Iya. KTP, NPWP sama sisi. Ini apa? KTP? Gitu ya, betul. Ada SIM? Simnya di mana ya? Ini Emang bisa kalau yang di aku KTP-nya harus jelas. Oh ya udah. udah lama tuh, udah 5 tahun lebih Kartu kreditnya KTP-nya, kayak kusam gitu. ya doang kan. Dulunya juga udah dikirim, cuman ya udah. Kalau ke satu lagi, bapak mau? Ini kan Ya udah, bolehnya kita ketemunya di rumah kalau nggak di kantor. Jadi ketika ada pertanyaan bapak ditanya ketemunya di mana, bapak boleh jawab ketemunya di rumah atau nggak di kantor. di depan kantor nggak bisa? Nggak bisa, cukup di kantor, udah nggak usah didetailin kan bapak ketemu di parkiran atau di mana gitu. Ketemu di AW gitu. Nggak bisa ya, udah nggak salah. Ya Pak, nanti kalau untuk satu pengajuan kan pengajuannya 300 juta. Untuk approve di angka berapa kita nggak bisa jamin Pak, karena yang balik lagi itu ke analis kredit yang nentuin. Ya tapi kalau approve-nya misalnya, wah 300 juta nih, dia approve 10 juta langsung ditransfer, nggak mau dong. Bisa kakak langsung, misalkan kan dari SMS udah ketahuan tuh di approve di angka berapa. Kalau kakaknya di approve dari 10 juta, kakak telepon saya saja biar langsung dibatalin. Tapi kalau di angka 100 juta atau berapa itu terserah kakak balik lagi. Kalau saya nggak nelpon? Nggak bisa, dia langsung ke transfer ke rekening kakak. Soalnya ini sistemnya langsung disebar gitu Pak. Jadi uang langsung kalau di SMS masuk langsung disetujui langsung ke rekening kakak. Jadi nggak pakai konfirmasi dari kakak dulu. Bos, saya nggak ada. Tapi rate-nya? Rate-nya dari mana? Ngeliatnya biasanya 7 kali limit. Enggak, contohnya gini, kamu berutang nih. Kamu bayarnya berapa, tahu nggak? Tahu Berapa? bayar apanya? Ini kamu berutang 300 juta, tenornya 36, bunganya berapa? Kamu tahu nggak? Bapak tahu. Saya nggak tahu. Kenapa kan dia tahu? Nah, kalau 300 juta itu udah berapa gitu? 300 juta. Di sini ada 11 juta cicilannya. Untuk ganti dananya apa aja yang kepotong itu dari dana tahunan pertama itu ada 1,9%, biaya provisi 1,95%, biaya administrasinya 399.000, sama biaya transfernya 30.000. Biaya transfernya 30.000. Apabila nanti kakaknya ada telat pembayaran itu nanti akan dikenakannya 8%, 6%. Kalau ada tanda keterlambatan, nanti kakak akan dikenakan 250 atau 6% dari angsuran. Dipilih yang mana yang paling besar. Jadi uang yang masuk ke rekening kakak itu udah dana bersih. Berarti 11 jutaan lebih lah ya? Oke, Udah tahu cicilannya kayak. udah tahu. Takutnya misalnya. Apa? Misalnya? Iya, Terus takutnya. juga kan nanti itu ada sih welcome letter dikasih kejelasan semuanya. Misalkan kakaknya di approve-nya 200 nih.
atau enggak 100 juta. Kakak oke, kakak mau ambil, itu nanti biasanya 7 hari kerja atau 14 hari kerja welcome letternya bakal ada ke email kakak. Jadi nanti kakak dikasih tahu cicilannya berapa, nomor kontraknya berapa, pembayarannya nanti lewat mana aja dikasih tahu, bisa lewat mana aja, terus tanggal jatuh temponya berapa itu nanti ada. Terus angsuran per bulannya berapa nanti dikasih tahu. Kakak ada yang mau tanya lagi? Nggak ada sih. Ya cukup berarti ya. Oke deh, kalau gitu kakak pulang dulu ya. Ya. Buka aplikasi. Oh kalau mbak Revanya Revanya di sini nggak apa-apa. boleh. Reva udah makan belum? Aku langsung ya kak. Ini langsung. Nggak apa-apa. Aku lagi niat kali. Ah, kan dia lagi diet. Lagi puasa dia. Ya. Ya. Siapa Mbak? Aku Reva. Reva. Reva apa? Reva Sitompul. Umur berapa? Umur aku masih 20. 20? Iya. Berarti baru kuliah atau gimana? Kalau kuliah sih belum, cuman udah apa sih niatan kuliah pengen. Cuma lagi fokus kerja. Baru lulus Lulus tahun 2022. 2 tahun. Berarti udah lama kerja sini? Kerja di sini udah ya setelah lulus lah langsung di sini. Oh, iya. Oh. Dek, mau pesan apa? Lagi nggak pengen apa-apa sih. Itu masih record. Ya gue nge-record aja, soalnya gue kadang-kadang tuh sering introspeksi diri kadang-kadang. Konten creator kah? Pengennya gitu, cuman ketika dilihat recordnya nggak bagus, nggak ada teman, nggak ada kurang pencahayaan, banyak lah, belum terlalu ini, cuman ada lah sedikit gitu. Mau makan apa? Random aja. Paling minum kali ya. Mau makan lah. Kapan lagi makan? Kan belum makan pasti kan, pasti. Belum sarapan sih Ntar ya tadi. gue. Ya.
Terima kasih. Oke, nih makan dulu. Makan. Ini banget. Ini banget. Oke ya. Pasti. Ya. Kakak emang ada di Jakarta? Enggak, gua di Batam. Di Batam. Lu kerja di mana sih? Maksudnya kantornya di mana? Kantornya di deketan ini. Blok Oh, yang barisan yang ke-25. Ini kan dari sini kan 30. Ini 29, 28, 27. sebelah Mirai berarti. Kenapa? Sebelah Mirai. Gimana itu? Mirai Aset sebelah situ aja ada. Kayaknya udah pindah deh. Udah pindah ya Mirai? Oh. Sebelah ruang guru. Di Oh. ujung kan ruang guru. Oh, sebelah ruang guru pas. Enggak sebelahnya pasti kayak dua ruko lagi lah. Enak enggak? Gua belum pernah sih di sini. Gak apa ya, gua makan, gua lapar. Makan. Ini apa nih? Karena lu biasa bawa bekal makan sini atau gimana? Biasanya sih sama teman-teman ke TC juga. Kita makan di TC di Fulton di atas. Kalau di situ mahal gak sih makannya? Ya worth it aja sih, kayak makan cuma 13 gitu. Enggak dong. Murah. Cocok buat lah kita karyawan-karyawan ini. Iya. Mama gua juga makan warteg kok. Ini apa sih belum? Apa? Ambilin aja kali ya? Gak apa-apa, mau ngambil yang lain juga gak masalah. Kalau nggak makan nasi juga gak masalah. Kerja di mana? Kenapa? Kerja di mana? Gereja di HKBP di ke sini dekat kosan aku. Di Mana Perum. ya? Daerah Perum. Aku kan ngekosnya di daerah Karawaci. Nah, jadi kayak HKBP yang dekat ya itu. Jauh nggak sih? Dekat sih. 15 menitan dari sini. Kakak sering ke Tangerang. 15 menit naik motor atau 15 menit jalan kaki? Naik motor lah, jalan kaki kayak wah. Oh, berarti udah orang sini berarti? Dibilang orang sini sih juga enggak ya, karena sering pindah-pindah juga. Oh, Dulu pas deket Tang City sini, jadi kayak berangkat kerja dengan jalan. Sekarang udah naik angkot gitu. Sering pindah-pindah. tapi aslinya dari mana? Kenapa? Asli dari Asli dari Batam. Medan. Dari Tapanuli Utara. Jadi bareng orang tua? Sendiri. Sama teman lah ngekos ya? Oh, ngekos sih sendiri. Cuman di dekat kosan ada teman banyak. Kenapa nggak ngekos sama teman? Kan cewek-cewek biasa gitu, cowok-cowok juga. Enggak. Ribetnya kenapa? Enggak tahu, ngerasa ribet aja. Takut kalau udah tinggal bareng kayak gitu kan, apalagi cewek sama cewek suka baperan kan. Oh iya? Iya, jadi takut berantem aja jadi lo seperti mana gitu. Jadi mending tinggal sendiri. Tapi sini gede kan sih gajinya? Kalau kita sih nggak ada gampang enggak, paling mainnya di komisi. Nggak punya gaji? Nggak punya gaji. Gaji basic nggak ada? Terus gimana? Ya puji Tuhan sih aku tiap bulan hampir ada ya, walaupun nggak gede, paling kecil waktu itu 2 juta. Terus belakangan ini nggak 2,5. Nggak juga. Nggak cukup sih sebenarnya. Terus kenapa kerja di sini? Karena nyari kerja susah. Iya, paling. Terus nyari kerja susah kan, apalagi kayak cuma lulusan SMA doang. Nggak mau coba kuliah? Pengen coba kuliah. Dulu aku rasa di situ kan, cuman aku bilang sama aku nanti aja lah nyari kerja
kerjaan yang tetap dulu gitu, yang ada ngakunya dulu. Tapi sales tuh susah sih. Oh, Sales susah. terus ya makin kesini makin susah. Tapi nih, kalau lu bisa sukses, maksudnya kebanyak komisinya gitu, oke sih. Jadi lu nggak nukarin waktu lu untuk uang sih. Kalau gua kan, contohnya ya, misalnya gaji gua misalnya 2 juta. 2 juta itu ya gua terus 2 juta. Sampai 10 tahun gua 2 juta. Misalnya nggak ada increment-nya paling cuma 1.100.000, 1.900 kalau kenaikan gitu. Tapi kalau sales ini menurut gua prospeknya bagus ya. Lu kerja kan pasti ada komisi. Kalau komisi gede kan bagus. Iya, kita mainnya komisi. Tapi paling gede komisi dapat berapa sih? Kalau komisi waktu itu 20. Dapat. Dapat. Itu berapa customer? 5. 5 customer. 5 customer, terus yang enggak sampai satu ada yang dia sampai 200, terus 50 30 gitu. Tapi emang ada yang gede satu yang 260 gitu. Bagus sih, bagus. Makanya kayak bertahan di sini juga karena mesinnya gede. Ya sih paling itu aja sih dikejar. Kalau supervisornya tuh terima gaji pasti. Apa? Supervisor pasti terima gaji. Kalau mereka sih tergantung. Kan kalau kayak gitu mereka ditargetnya sales kan. Salesnya berapa orang itu ada ID card-nya enggak gitu. Tadi berarti cuma minus doang kan, nggak dapat komisi gede kan? Yang gede lu kan? Yang gede kalau salesnya, komisinya. Ya sih benar. Bagus sih kayak gitu. Keren sih. Tapi orang sales cepet kaya loh menurut gua. Cepet kaya, tapi kadang kaya banget, miskin banget. Kalau kan nggak ada gajinya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngecek target nggak gajian. Kayak gini mau lebaran, libur nanti kayak nggak ada duit. Jadi lu harus savingnya mesti mantapin. Jadi kalau saving tuh nggak boleh habis kan pasti. Baiknya harus ada tabungan. Aman, Tabungan? aman. Enggak. Biasanya juga ini belakangan minta ke mama. Berarti mamanya orang kaya. Amin. Berarti aman lah semuanya berarti. Amin, soalnya masih dikasih kan. Jujur kemarin pulang aja buat kuliah katanya gitu. Oh iya, berarti anak mami banget dong. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga, cuma kan pas dibilang kayak gitu akunya ya nggak mau. Oh. Bilang enggak lah, mau kerja dulu, ngejar karir. Terus rencananya mau kayak aku bilang kan mau kerja sambil kuliah gitu. Iya ya. Mbak karir dulu ya. Karirnya setinggi apa sih? Tinggi apa ya? Tinggi mata memandang. Kalau tinggi apa sih? Intinya langsung permanen ya. Kalau ada permanen gitu kan dia udah ada gaploknya. Oh. Gajinya itu paling kecil katanya kalau yang permanen 6 juta. Itu paling kecil. Ya itu tadi 20 juta ngapain ngejar gaji 6 juta? Ya juga ya. Tapi kan ibaratnya tuh kalau udah permanen kayak gitu kan kita udah minimalnya udah safety lah tiap bulan gitu ada pemasukan. Kalau yang kan 20 juta juga belum jelas nih bulan ini ada atau enggak gitu. Namanya kita nggak ada gaplok. Iya benar sih. Benar sih setuju. Jadi ketika lu dapat lah misalnya, bisa nggak lo dapat 100 juta misalnya 1 bulan misalnya? 1 bulan Possible aja kan menurut gue? ya bisa aja sih. Aja kan? Soalnya kemarin pas tahun kemarin tuh ada temen sales gitu dia gajian 51. Makanya kayak kita iri. Nggak apa-apa sih. Jangan iri sih menurut gua. Tapi nggak gampang sih. Ya namanya juga manusia kan. Masih ada mindernya. Apalagi kalau yang datang kayak gitu anak baru. Dia masih ibaratnya masih baru tapi tiba-tiba season gede kayak gitu. Keren Itu banget ya. itu yang paling bikin iri. Tapi lu nawarinnya dari chat WhatsApp atau WhatsApp doang atau gimana? Kalau pribadi sih ya banyak kan dari WhatsApp, tapi nelpon juga iya. Nelpon ya. Nelpon. Tapi nelpon orang banyak nggak angkat kan? Banyak banget. Yang langsung beri sih kalau yang dari WhatsApp juga banyak yang diblokir. Makanya tadi aku chat dari WA pribadi tuh yang satu lagi kena blokir. Oh iya. Berapa banyak WA tuh bikin? Kalau aku ada 10. 10 ya.
juga ya. Kalau Sabtu libur? Kalau Sabtu libur? Sabtu Minggu libur. Lumayan lah. Sering jalan-jalan ke Tangerang? Nggak pernah gua. Ini? Ini karena kebetulan udah ketemu bos aja. Jadi bos minta ketemu buat review tahunan. Gitu. Kebetulan bosnya rumahnya harus Sutra. Udah, paling ngobrol-ngobrol di kafe, habis itu udah itu doang sih. Udah berapa lama di Jakarta? Baru 4 tahun lah. Baru lah 4 tahun. Udah lama itu. Udah lama ya. Bisa bahasa Batak tapi? Dang boy. Bahasa orang Loi. Jarang, jadi kayak ragu gitu loh. Wah, ini kayaknya darah Bataknya dipertanyakan ini. Tapi kamu bisa bahasa Batak? Aku bisa. Coba ngomong bahasa Batak. Ngomongin apa? Ya ngomong aja biasa. Aku ngomong bahasa Batak, aku balasnya pakai bahasa Indonesia. Pasti aku ngerti. Tapi pada ngomongin apa ya? Ya ngomong aja biasa, kan lagi ngomong sekarang. Nah, ini ngomong orang. Nggak bahasa Batak. Makanya jadi bingung. Kok bingung? Nanya sesuatu deh. Obat tahu di Jakarta tinggal lo bisa? Adik. Adek. Cewek. Sekolah apa? Sekolah. Umurnya udah setahun di bawah aku lah. Oh. Kuliah, udah kerja. Sama, dia marketing tadi. Marketing. Kayak supervisor kamu tuh. Kayak gitu. Ini dia yang marah-marahin tuh salesnya, mana yang nggak perform nih. Kamu udah berapa lama nih targetnya? Masa nggak achieve gitu? Itu kan marahin orang doang. Orang salah nomor buruk dolona. Apa? Kalau nomor buruk dolona. Awal aku bilang. Nggak tahu aku. Terkenal pokoknya kan. Apa itu artinya? Itu berarti kerjaan cuma marah-marah doang. Muruk-muruk apa? Muruk-muruk dolona. Doulona. Ulaona. Oh, muruk-muruk doulona. Oh, oke. Ini beneran orang Batak atau bukan sih? Gua orang Batak. KTP itu ada. Iya, tapi ini. Tapi orang bilang katanya nggak tahu ya. Batak Dale. Iya, Batak Dale. Jadi gue nggak apa-apa sih. Karena mungkin menurut gue mungkin karena belum banyak aja ya. Belum banyak teman Batak itu. Nggak sering ngobrol. Jadi ngobrolnya sama orang Jawa yang akrabnya. Iya sih sama sih kayak aku dulu kayak udah berapa tahun, hampir 2 tahun lebih kerja di sini, kayak teman Batak tuh hampir nggak ada ya. Jadi Nggak ada. Iya. Sama sekali. Kalau kemarin-kemarin nggak ada, cuma sekarang udah ada 2 orang, baru masuk kemarin kerjanya. Kayak ngomong bahasa Batak juga udah susah. Jadi ke bawah-bawah mereka, jadi ngomong bahasa Sunda. Tuh orang Sunda tuh yang paling sering tuh. Luka kita bisa naik turun gara-gara dia. Benar sih. Makanya jadi ngikut-ikutan. Nah, kadang-kadang kamu tuh orang Jawa bukan sih kok. Logatnya beda banget dari orang Batak katanya. Ini kakak naik motor atau naik mobil? Naik motor. Ini sih enakan naik motor juga, macet kan? Belum punya mobil. Wah, nanti kita beli. Punyanya utang. Mobil-mobilan. Punyanya utang. Atau semua orang juga punya itu pasti. Kamu masih punya? Kamu punya utang? Punya. Utang apa? Utang budi sama mama papa. Bisa. Masuk. Jakarta. Dulu pas ngerantau sempat pengen ke Jakarta. Cuman kayaknya gak cocok nih. Coba. Akunya di Jakarta. Kenapa nggak cocok? Ya nggak ngerasa gak cocok aja. Polusinya, macetnya. Macetnya di mana? Di jalan. Kerjaan di mana? Ya. Waktu itu sempat kerja di bagian tempat nari. Tapi nggak sebanyak itu kayak pemenang. Tapi kalau menang. Pemenangnya banyak, yang kalah juga banyak. Yang kalah banyak. Yang trading aja udah kayak gitu, apalagi yang judi ya. Intinya pas kalau menang judul tuh dia bilang, gak usah lihat menangnya, lihat aja kalahnya udah berapa, kata gitu. Iya sih, benar. Setuju. Lihat berapa lama lu udah trading, berapa lama lu udah kalah. Kalau hal kayak gitu bisa gak sih kayak diberhentiin tiba-tiba dari dirinya sendiri gitu?
Harus penyesalan dulu. Enggak juga. Even kalau udah penyesalan lu terima duit lu pakai buat satu kali buat itu bakal terus habis. Kayak udah bener lagi. Contoh gini. Lu biasa tiap hari minum kopi nggak? Kopi sih enggak. Tiap pagi lu ngapain? Paling ngerokok sih. Ngerokok. Tiap pagi lu ngerokok. Kalau tiap pagi lu nggak ngerokok bisa nggak? Bisa tapi kayak ada yang kurang. Kayak ada yang hilang. Gitu. Kecanduannya kayak gitu. Kayak ada yang kurang nih yang belum dilakukan nih. Kayak ada yang hilang gitu. Berarti kayak Contohnya lu nggak ngerokok. Lu nggak ngerokok. Menurut lu bakal bisa nggak satu hari nggak ngerokok? nggak bisa sih. Kayak sekarang aja kayak udah mencari rokok nih. Udah kayak kecanduan juga kan. Sama. Ibaratnya kayak gitu. Pantesan susah buat berhentinya ya. Soalnya kadang bingung juga ngeliat orang-orang yang Lu ngerokok atau ngepot? ngepot ya, ngerokok ya. Mana yang lebih sering? Kenapa? Mana yang lebih sering? Yang lebih sering ngerokok sih sekarang. Soalnya apa sih, quote-nya literally painful. Jadi udah jalan kita sendiri apa aja. Pertama kali lu ngerokok umur berapa? Pertama kali gue ngerokok pas 18 tahun. Udah legal. Tahu. Sekarang umur 20. kenapa merokok? Stres. Apa hubungannya stres sama merokok? Waktu itu kan sempat ikut tes pramugari. Nah, Nah udah beberapa kali ditolak tuh, kayak "Ya udah pikiran stres, kayak penilaian diri, terus minta rokok siapa yang ada di kamar tuh biji." Waktu itu masih ngekos bareng sama teman. Ada 2 biji. Iseng dong. Ya berawal dari sini kan. terus sekarang kecanduan apa? Kalau terlalu kecanduan sih bisa dibilang enggak, karena udah mulai jarang juga. Udah mulai mengurangi lah. Jadi kalau nggak ngerokok satu hari juga susah kan? Susah. Kayak gitu lah. Kayak ada yang kurang. Kayak sehari aja ngerokok kayak. Wah, Tapi balik ke diri sendiri sih, seberapa keras lo mau berubah? pengen berubah. Kalau lo pengen berubah nggak mau trading lagi kayak gua kan, gua bukan nggak mau trading lagi, cuman lebih konservatif, lebih hati-hati. Karena sakit juga sih kayak nggak ada duit, Asik banget kan, nggak ada duit. sakit banget. Apalagi kan kalau misal nih kita lagi ngegalau kan, ngegalauin duit, nggak ada rokok, kayak kurang abdol. Kurang abdol banget gitu, kayak lagi bengong, nggak ada rokok. Tapi biasa hobi lo apa? Kenapa? Hobi lo apa? Kalau hobi sih nggak ada yang selalu apa sih namanya, pasti ya paling ya semuanya yang aku lakukan. Kayak hobi kayak berenang iya, kayak jalan sendiri iya, nyanyi iya. Tapi lo sering ikut-ikut di gereja itu ikut acara? Kalau di sini sih jarang, Kenapa? karena menurut pribadi kayak ya udah sih cukup untuk ibadah aja. Nah, tapi pas di kampung selalu jadi pelayanan buat sekolah minggu. Tapi lo sering ngobrol-ngobrol sama jemaat di situ? Kenalan doang, apalagi kan orang Batak semua kan, anak Banyak BP, ya kan. Tawarin lah kan berarti. Kenapa tahu? Bukan nawarin kartu kredit kita ini. Iya. Jangan. Ya nggak apa-apa kan, kadang-kadang memang gitu. Saling Kalau membantu sih sebetulnya. kalau aku pribadi sih kalau hari Minggu itu khusus untuk ibadah doang, difokuskan untuk ibadah gitu. Kalau kerja tuh dari Senin sampai Sabtu aja. Makanya kalau di gereja tuh nggak pernah nawar-nawar kayak gitu. Karena menurutnya kan ibadah tempat, ya gereja tempat ibadah gitu. Ngapain nawarin kerjaan? Nawarnya nanti di hari Senin. Ngobrolnya kan dari hari Hari-hari Minggu gitu, minta nomornya gitu. Pasti ada orang-orang Batak yang baik. Sempet kepikiran kayak gitu, cuma kayak Ngobrol aja, enggak. Ngobrol aja. Enggak usah nawarin, lu enggak usah nawarin, itu cuma ngobrol aja. Nanti kan banyak tuh kan. iya sih, cuman aku Batak introvert. Batak introvert tuh kalau memulai pembicaraan. Masa yang berapa? Iya introvert, Yakin. yakin. Emang kelihatan ekstrovert? Hah? Kelihatan ekstrovert kah? Kelihatan cantik. Aduh, bisa begitu. Iya serius. Tapi introvert. Jadi pahit. Karena gua ya.
Karena gue yang bilang cantik ini main. Enggak juga sih. Bisa. Jadi sih ngerasa yang introvert aja kayak nggak cocok sama kumpul orang banyak gitu. Asal Sebenarnya karena lu belum nyaman aja sih. ya kurang. Apalagi udah terbiasa tinggal sendiri. Tapi kalau ketika udah nyaman lu pasti nyocor aja. Kelihatan ya. Iya kan? Kalau udah nyaman sama orang pasti ngobrolnya panjang. Itu sih. Paling kalau lu coba ke gereja lu coba cari 1-2 orang aja yang lu kayaknya pengen nih tahu dia gitu. Gak pernah kepikiran gitu sih, soalnya kayak Temen cewek nggak ada gitu, atau coba aja random aja ikut acara apa gitu kan, banyak tuh kan habis perkumpulan anak muda habis banyak kan, atau misalnya ada grup apa gitu main renang atau apa ikut aja gitu. waktu itu pernah kelas renang. Ada 3 orang, cuman udah pas udah nggak ikut renang lagi udah lost kontak semua. Nggak minta WA nya itu, Iya, dari WA nya juga lost kontak semua. nggak ada grupnya. Nggak ada, udah dibubarin juga grupnya waktu itu yang ada grup Kalau di sini renang gimana sih? Kalau di sini renang paling di itu apa sih namanya, itu dekat Netherland itu ada kolam renang tuh, terus di Karawati juga ada, terus Berapa sejamnya? kalau di sini biasanya nggak per jam, sekali masuk bayar gitu. Oh sejam, selama itu berapa? Kalau di sini 25, yang di sana katanya gocapan deh. Gocap. Gocap tuh 50 ya? Ya 50. Udah lu maupun di sini nggak tahu kan gocap mana lah. Nggak tahu sih, gue juga jarang. Sama gue yang nonton. Introvert juga. Wah. Tapi sekarang udah berlari ke Extrovert. sedikit introvert extrovert. Oh, Karena kepentingan kerjaan. diri sendiri sih. Oh, Jadi kayak pengen kenal orang lagi, cuma karena kan kalau lu cuma introvert doang nih, bikin sesuatu nggak jalan. Lu mau bikin apapun nggak jalan. Karena lu nggak bisa nyampain ke orangnya. Lu mau nyapa. Kadang pengen balik ke extrovert lagi tapi kayak udah males kenal orang. Kenapa? Emang dulu lu waktu SMA liar banget apa gimana? Iya, terlalu liar. Jadi ketemu orang munafik banyak, kayak Munafik baik tuh di gimana? depan doang. Gue juga baik di depan doang kok. Sama gue juga baik di depan doang kok. Ini kayak teman-teman tuh kayak kita udah apa sih namanya, udah nganggap dia teman banget, terus kayak malah musuh dari belakang, kayak udah langsung jadi malas berteman gitu loh. Ngerti gak sih, kayak udah gue gak percaya lagi sama orang kayak gitu. Iya. Trauma dede. Cewek, cowok, Cewek ada, baik cowok juga ada. Kan mantan. mantan bisa dibilang juga sih mantan satu. Lu cuma satu mantan? Mantan yang diakui cuma satu. Yang nggak diakui banyak kan? Yang nggak diakui sedikit lebih banyak, lebih dari satu. Tapi lu kalau gua tau ya, maksudnya kalau lu pacaran tuh bisa dihitung pakai jari nggak? Kenapa? Bisa dihitung pakai jari nggak? Bisa. Kalau apa sih namanya, yang bukan istilahnya pacaran sih, kayak cuma baru deket doang, nyaman gitu. Jari. Tapi lu perempuan sih nggak masalah. Biasanya kalau perempuan tuh kalau misalnya deket nih, sebulan lagi, 3 bulan lah di cover udah oke. Enggak sih. Kenapa? Oh enggak? Emang pernah gitu? Lama? Pernah. Pernah? Oh iya? Waktu itu kayak apa sih namanya, pacaran kan cuman 2 bulan. Pacaran cuma 2 bulan. Kayak aku mungkin pacaran waktu cuma mainin doang, salah. Tapi recovery-nya setahun. Oh iya, tahu. Iya. Baru tahu gua. Makanya kayak cewek Emang juga ada ya? ada loh Bang. Jadi, gua pikir cowok doang. Kalau cowok nih, ini cowok ya. Ya. Tapi ini mungkin beberapa persen doang ya. Belum pacaran, baru kenalan, jalan beberapa kali, tiba-tiba los. Habis itu berapa belas tahun Masih diinget? masih diingat. Itu kayak cerita apa namanya, ada satu lagu Batak yang baru diciptain, kakak harus denger sih, judulnya Bunga Narara. Kayak gitu banget, kayak Bunga Narara, Artinya apa tuh? bunga yang merah. Kayak dia itu kan dia udah punya mantan, waktu itu katanya dia kasih bunga merah ke dia. Ini belum jadi mantan masalahnya. Hah? Belum
jadi mantan. Iya, ibaratnya gitu lah. Ibaratnya gitu ya. Ya, terus kayak udah beberapa tahun masih diingat. Kayak itu banget kan. Sana berapa tahun lah pokoknya, puluhan tahun. Tapi masih diingat. Masih diingat, ingat, Wow. nggak bisa dilupain. Karena kalau laki-laki ya kan pengalamannya sedikit. Misalnya dia cuma baru pacaran 4 kali, 5 kali, 1 kali, masih dihitungan jari lah. Dia punya ekspektasi dan rasa yang tinggi. Jadi ketika setahun itu atau mungkin beberapa bulan dia benar-benar ingat sampai dalam, akhirnya sampai 10 tahun, 15 tahun yang nggak bakal move on. Tapi menurut kakak lebih susah ngelupain yang seagama apa yang beda agama? Ngelupain yang ada rasa. Yang ada rasa? Pastilah. Ya, Terlepas agamanya apa ya? ya orang kan pasti menjalani hubungan karena ada rasa dong. Belum tentu. Pengalaman nih kayaknya nih. Pengalaman gitu. Pengalaman gue nggak banyak. Cuman gue banyak teman yang punya pengalaman. Jadi dapat cerita-cerita ya. Oh berarti Tapi lo pernah nggak, misalnya pacaran atau ngobrol sama atau dekat lah sama orang, tapi orang itu sebenarnya nggak ada rasa, sebenarnya cuma pura-pura aja. Pernah nggak? dari tanya sering. Enggak dari orangnya yang lo tahu orang itu suka sama lo, tapi sebenarnya dia mereka nggak. Pernah nggak? Kalau kayak gitu belum. Belum pernah ya? Belum pernah karena nggak tahu juga dari dianya kan. Nggak bisa apa sih namanya ngeliatnya juga, nggak ngerti cara ngeliatnya gimana. Kenapa nggak bisa ngeliatnya? Ya soalnya kayak dari perlakuannya ya nunjukin kalau dia suka. Tapi kalau dari diri sendiri pernah. Diri sendiri pura-pura mencintai pernah. Iya pernah. Kayak pura-pura ngerespon juga pernah. Sering ya? Ya kayak ngerasa kasihan aja sih, udah dikejar-kejar gimana gitu. Oh itu berarti karena kasihan gitu. Ya paling itu karena kasihan. Jadi kalau kasih nggak cinta berarti nggak akan jauh gitu. Iya. Ya makanya nggak jalanin cuma 2 bulan. Tapi ternyata kalau kayak gitu lupainnya susah. Kenapa susah? Ternyata lupainnya bisa. Kenapa nggak susah? Kan memang nggak ada rasa jawab. Mungkin kayak kita ngerasa kayak perlakuan dia kali ya. Mungkin kayak Rasa bersalah ya. ya rasa bersalah juga. Ya wajar manusia kan. Tapi Setiap begitu sih salah. manusia. Orang yang dekatnya nih, yang baik nih, 100% baik, udah pasti baik, udah nggak ada lagi kurangnya. Hanya nggak terlalu menarik lah. kurang di fisik ya. Karena kan banyak kan gitu. Nggak dipilih. Jadi orang yang lain nih, yang fisiknya oke, tapi attitude-nya kita nggak tahu. Tapi kita kayak suka aja gitu ya. Kenapa gitu? Karena pada dasarnya yang dilihat, yang pertama kali orang lihat itu ya mukanya, bukan apa sih, bukan ibaratnya sikapnya dia kayak gimana. Kan kayak gini nih ya, kayak kita nih, pertama dilihat apa? Muka kan? Iya, jadi fisik. Tapi fisik gue bagus. Ya so far not bad and not good. Gimana? Not yeah. Not bad and not good. Not bad, not good. Good. Sekarang jadi good ya. Jadi good atau bad nih? Good. Good ya. Good. Udah. Moodnya udah bagus. Belum bagus sih sebenarnya. Masih ngawang-ngawang ya. Ngawang-ngawang. Kenapa mau ngawang-ngawang? Enggak sih, gua kalau fisik sih gue nggak gue akui gue bukan untuk orang yang di fisik. Tapi mungkin gue jualnya di apa yang bisa gue jual, paling Effort gitu. Effort sama waktu. Karena wanita itu yang paling membutuhkan wanita itu waktu. Jadi kalau udah gue nggak ada, effortnya nggak ada, Say bye-bye. mau, Apalagi kan laki-laki mau beberapa lama hubungan itu nggak berpengaruh ya. kalau pengaruh. Apalagi kalau ceweknya itu ibaratnya bisa apa-apa sendiri. Terus biarkan dia sendiri. Wah, nggak penting lagi kok sama dia itu. Gak ada gunanya lagi. Kok ini kita jadi konseling ya? Ya konseling aku.
Oke, baik. Lagi deketin cewek. Apa? Lagi deketin Ini cewek. lagi dikatin cewek. Kok cewek nggak? Iya. Cewek ya? Ya. Tapi banyak yang bilang aku cowok. Kenapa? Gak tahu katanya, lu mah badan doang cewek kata gitu. Jiwa yang keputer katanya gitu. Sebenarnya dari kitanya sih menginterpretasikan diri kita. Kadang tuh kita kalau sebenarnya itu cuma main-main mungkin temen lu ngomong itu main-main doang sih. Tapi kalau seandainya nih lu menginterpretasikan diri lu lebih bagus lagi, lebih feminim lagi, mungkin mereka responnya berbeda pasti. Enggak maksud gua Enggak cocok di dede. enggak kalau gua tuh melihat orang itu mulai sekarang oh penampilannya bagus, oh ya udah. Kalau dulu mungkin oh ya akhirnya ceweknya cantik banget ya, oh iya tapi sekarang kayaknya cantik banget buat apa gitu. Cantik doang. Cantik doang aja cukup lah, tengahnya nggak usah. Katanya cewek cantik itu dapat segalanya. Loh, banyak yang cantik diselingkuhin. Ya kan? Cuma tergantung cowoknya juga sih. Cowoknya bersyukur buat punya dia gitu. Tapi kalau aku orang yang bersyukur sih, Bersyukur dalam kematian Yesus. pastilah. Ya. Saya biasanya kalau orang itu nggak bersyukur tuh ketika udah dapat pasangannya dia nggak pernah bersyukur. Sampai dia kehilangan baru dia akan bersyukur. Baru dia akan tahu rasa sakitnya gitu. Ini ngeceritain diri sendiri lagi. Ya pastilah, semua orang kalau ngobrol pasti dari sendiri. Udah berapa kali sakit hati bang? Satu kali. Satu kali. Umur? Pas masih sekolah? SMA. Oh. Terus? Biasanya kan kalau orang tuh udah sakit hati SMA pasti pas misalnya dia masuk kuliah langsung jadi pemain kan, playboy gitu. Kayak gitu tidak? Gua tuh orangnya dari awal terang-terang ya, maksudnya kalau sekarang gua belum tahu apakah gua bakal menikah apa enggak, jadi masih ambigu. Gua nggak tahu apakah gua pacaran apa, gua nggak tahu. Jadi kalau sekarang tujuannya cuma buat recover aja. Ya. Recovery dulu. Kalau nanti belum baik, baru. Karena gua kayaknya, pikiran. karena gua tahu bahwa semakin kita terlalu banget, kalau di gue ya pacaran misalnya kita terlalu banget, takutnya nanti orangnya berubah dan kita masih terlalu. Jadi gue kayak sekarang itu ya udah kayak edit gue aja, kayak lu mau ya udah lu nggak mau maksain orang. Nggak ada gunanya juga sih. Tapi kalau sekarang punya partner, Apa ya partner pakai, partner apa, banyak partner satu, bukan partner kerja, bukan partner kerja, banyak calon partner mendamping hidup gitu. pendamping hidup. Sejauh ini baru satu, kamu lah Iya maksud kan calon partner. Gak boleh. Kenapa? Gak boleh. Kenapa? Karena belum saatnya. Calon partner Calon partner. ya satu lah berarti. Iya di luar ini Di luar ini enggak lu, belum ada. cuman ya sering aja ngobrol-ngobrol sama, sekarang mulai sering sekarang lagi coba untuk Bener-bener recovery ya. beneran dari itu kayak gimana ya, biar kadang-kadang gue kalau ngobrol sama orang tuh bisa deket banget karena gue berpikir bahwa gue dekat sama dia, jadi kayak Ya udah kita jadi sharing. Biasanya gitu. enggak gue ngobrol sama lo, gue berpikir bahwa lo tuh dekat sama gue mulai berpikir gitu, ternyata biasa aja. Iya. Itu dia, itu yang sering timbul di gue, jadi gue kayak mau sekarang tuh kayak biasa aja, paling ya biar waktu aja membuktikan. Sering ngobrol Senang juga ya diajak ngobrol. karena orang introvert tuh mengenal lawan mainnya semua, karena lo introvert kan, lo pasti mengenal orang ini cara pleasure-nya gimana, Kayak apa yang dia butuhkan gitu. kita ngelihat orang langsung mati
semua. Ini cara penyampaiannya, cara ngobrolnya. Makanya introvert tuh nggak bisa, kalau introvert nih ketemu sama extrovert tuh kayak tergantung ya, intelijen juga berpengaruh, tapi ketika lo ketemu sama extrovert nih nggak match banget sama lo, Kayak berlawanan juga. dan lo suka misalnya tiba-tiba nggak tahu kenapa lo suka, itu benar-benar hancur. Dan benar suka Bener-bener hancur. sebenarnya dimaki lah pasti, berarti lo nangis. Jadi kayak kalau kayak gitu jadinya terbawa perasaan, jadi gampang nangis, biasanya gitu. Karena lo nggak expect gitu, ya kan? Gak expect dia bakal maki. Walaupun nggak expect nih ya, tapi dia pasti nangis. Oh udahlah. Tapi aku berpikir sampai ke situ. Capek ya. Ini jam berapa sih? Terlalu asik ngobrol ya. Jam 1 ya. Itu airnya kamu bungkus aja kak. Atau lapar. Itu 1 doang makan. Kayak mana nih sampai bawa pulang. Iya bawa aja, bungkus aja. Minta bungkus. Oke lah. Mau langsung pulang lah, mau mana lagi? Tahu mau ini